Anak adalah anugerah milik Tuhan yang dipercayakan pada kita untuk dididik dan dijaga. Sangat berharga untuk disia-siakan. Karena merekalah generasi masa kini dan generasi masa depan penerus bangsa dan gereja. Tapi tidak semua orang tua sadar akan tanggung jawab ini. Anak dibiarkan berjalan tanpa arah dan tujuan. Mereka kehilangan arti kehadiran para orang tua. Padahal sistem pendidikan dalam keluarga adalah cara untuk menghadapi krisis dalam kehidupan. Ya, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara. Hari ini di studio telah hadir dua orang narasumber yang akan berbagi narasi dan pengalaman hidup yang memberikan wawasan kepada kita tentang pendidikan keluarga sebagai cara untuk menghadapi atau mengatasi krisis dalam kehidupan. Ada dua orang narasumber yang spesial. Yang pertama ada Eyang Minto. Dan yang kedua ada Bapak Indra Pambudi. Langsung saja kita akan berbincang dengan mereka. Ya, selamat malam Pak Minto, apa kabar? Selamat malam, baik. Puji Tuhan. Pak Indra, selamat malam. Selamat malam. Kabar baik Pak? Kabar baik, puji Tuhan. Ya, berbicara tentang keluarga nih, yang Minto. Kan ada lagu, harta yang paling berharga adalah keluarga. Walaupun fals iso nyanyi ya. Ya, menurut Pak Minto, yang Minto nih, apa sih arti dan makna keluarga bagi yang Minto? Bagi saya, keluarga itu adalah suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Jadi kalau dikatakan keluarga yang Minto, ya saya dengan istri, dengan anak-anak saya. Itu. Karena itu anugerah yang diberikan oleh Tuhan, kita harus mensyukuri dan harus memelihara dan mendidik mereka menjadi insan yang berguna bagi masyarakat dan bagi agama. Ya, artinya keluarga anugerah yang harus dijaga. Kemudian anak-anak dididik untuk tujuan yang mulia, begitu ya yang Minto. Nah, bagi sebagian besar nih pasangan suami istri, kehadiran anak-anak kan seringkali menjadi salah satu hal yang diharapkan dalam sebuah keluarga. Ada orang tua yang sudah lama rindu tapi tidak dapat, ada yang dapat kemudian beberapa kasus dibuang. Nah, cara pandang kita terhadap anak-anak akan menentukan bagaimana kita bersikap, bagaimana kemudian kita memperlakukan anak-anak. Dalam pandangan Pak Indra, siapa sih anak-anak bagi Pak Indra sendiri? Bagi kami ya, saya dan istri, anak-anak itu sebagai orang Kristen ya, anak-anak itu adalah salah satu bentuk perjanjian kita, umat pilihan Allah dengan Allah sendiri. Jadi kalau kita ini orang beriman, bahwa kita percaya bahwa berkat Tuhan kepada anaknya itu tidak turun kepada yang bersangkutan sendiri, tapi juga kepada anak keturunannya. Itu satu, yang pertama. Jadi hal ini kami percaya, saya dan istri saya percaya bahwa apa yang diperjanjikan Allah dengan orang tua saya dulu itu juga menjadi berkat kami saat ini. Demikian juga nanti bagi anak-anak kami. Yang kedua, anak-anak itu adalah pernyataan berkat Allah pada kehidupan anak-anak yang percaya, orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau sekarang kami dipercaya memiliki anak-anak yang ada saat ini, itu berarti menjadi pernyataan berkat Allah bagi keluarga kami. Kalau berkat itu berarti harus disyukuri, harus didoakan, harus dikembangkan, kan seperti itu. Yang ketiga, anak-anak itu merupakan jadi tadi perjanjian, berkat, anugerah ya. Anak-anak itu tanggung jawab, Pak.
menjadi tanggung jawab. Jadi kalau kita itu dipercayai sesuatu, ndak usah ndak usah tanggung jawab yang atas makhluk hidup nih ya, atas sesuatu yang material aja, kita akan mengupayakan supaya bertanggung jawab atas yang dipercayakan pada kita. Apalagi ini anak-anak. Jadi anak-anak itu satu bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah. Tiga hal penting yang ditekankan oleh Pak Indra. BTW kayaknya Bapak Ibu belum tahu ya. Semoga Bapak Ibu tahu Pak Indra sudah punya 2 anak. Namanya yang pertama Misael, yang kedua Meira. Yang Minto ada berapa anaknya? 3. Mas Sigit? Bukan. Oh bukan. Yang pertama Ari Jatmiko. Siapa? Ari Jatmiko. Ari Jatmiko. Yang kedua Sigit Susetyo. Sigit Susetyo dan Adi Sulistyo. Adi Sulistyo. Repot gak dulu anak-anak beli gak yang nuakal gak? Ya itu relatif. Relatif, ya, memang ya. kadang-kadang katakan nakal itu gimana ya? Suatu tantangan bagi orang tua. Bagaimana mengatasi itu? Oke. Relatif ya nakal. Misal Meira nakal, Pak, atau anak yang baik? Kelihatannya sih baik. Masih sesuai. Syukur pada Allah. Nah, kan ada ungkapan begini nih yang Minto dan Pak Indra. Anak itu cerminan orang tua. Jadi kayak kita lagi bercermin, lihat siapa kita ya lihat anak kita, begitu ya. Nah, setuju dengan pernyataan ini? Kenapa kalau setuju, kenapa tidak setuju? Dan bagi saya, apakah selalu sih anak menjadi cerminan orang tua atau mungkin ada kasus-kasus tertentu yang tidak selalu anak menjadi cerminan orang tua? Menurut yang Minto gimana? Apakah anak selalu menjadi cerminan orang tua? Ya itu boleh dikatakan betul, boleh dikatakan salah. Bab memang ada peribahasa mengatakan kalau orang peribahasa Jawa itu kacang mongso ninggal lanjarane, atau katakan artine buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Oke. Itu. Tapi kadang-kadang karena situasi dan kondisi itu mempengaruhi karakter atau juga tingkah laku anak-anak kita ya. Tuh. Jadi lihat situasinya dan kondisinya bagaimana. Dan kemampuan juga orang tua itu bagaimana itu. Oke. Menurut Pak Indra? Secara umum bisa dikatakan demikian, bahwa kehadiran anak itu merupakan cerminan orang tua. Secara umum ya. Jadi bagaimana anak-anak itu bersikap, beradaptasi, kemudian merespon kondisi-kondisi yang dia alami sesuai dengan tahap-tahap perkembangannya, itu sebenarnya adalah cerminan bagaimana dia itu dididik. Kita harus ingat bahwa secara umum konsep kepribadian itu ada nature-nya, ya sekitar sekian %, tapi sebagian besar tuh nurture-nya, ada nurture-nya. Jadi nurture itu pengaruh lingkungan, pengaruh didikan dan lain sebagainya. Jadi ada benarnya secara umum bahwa anak-anak menjadi cerminan dari apa yang didikan orang tuanya. Dalam tanda kutip, nanti kita mungkin bisa ngobrol lebih jauh, orang tua itu siapa saja sih sebenarnya. Tapi di lain sisi, di kondisi-kondisi tertentu, hal itu mungkin juga tidak dapat dikatakan demikian, karena belum tentu seorang anak seorang penjahat itu ya akan menjadi penjahat gitu kan. Sebaliknya malah bisa gitu. Artinya kalau boleh disimpulkan ya Pak Mario, hanya anugerah Allah sajalah yang menguasai atau di atas itu semuanya. Dan bagaimana anak ini menentukan pilihan hidup, dengan demikian bahwa faktor lain mempengaruhi tapi semua keputusan pada anak, begitu ya? Konsep umum Alkitabiahnya kan demikian. Itulah kenapa Allah itu hadir, tapi kan manusia itu punya kehendak bebasnya. Tapi ingat, fungsi-fungsi peran-peran orang tua tanggung jawab itu juga
menaruh peran yang penting bagi anak untuk bagaimana dia menghadapi hidup. Oke, menarik. Nah, sejauh informan saya nih ya, Pak Indra kan selama ini banyak beraktivitas di luar Kediri. Bu Yohana sebagai seorang dokter. Nah, adakah tantangan dan hambatan yang dihadapi ketika mendidik anak-anak dalam situasi yang bisa dibilang tidak ideal, karena yang ideal kan selalu harus nampingi begitu. Ini kan situasi yang tidak ideal. Bagaimana kemudian hambatan itu diatasi? Sebab di masa ini tidak sedikit orang tua yang generasi sesudah Pak Minto itu laki-laki dan perempuannya bekerja. Artinya tidak banyak waktu untuk mendidik dan mendampingi anak. Ada hambatannya dan bagaimana cara mengatasinya bagi Pak Indra? Ya, saya kira setiap keluarga ya, apalagi anggota jemaat GKI Kediri ini kan various ya, beragam sekali keadaannya, kondisinya. Salah satunya seperti yang saya alami ini. Kami tidak hanya dua-duanya bekerja, tapi saya bekerja di luar kota. Saya ketemu dengan keluarga hanya pada akhir pekan saja. Bagaimana caranya? Kuncinya itu menurut saya komunikasi. Memang kondisinya tidak ideal. Kami selalu berdoa, saya dan istri saya, dalam segala keterbatasan sebagai orang tua, pada waktu yang juga terbatas, waktu itu momen maksudnya ya, momen yang terbatas kami juga punya pengetahuan yang terbatas gitu ya. Tapi kiranya kemurahan Tuhan itu ada bagi saya dan istri saya untuk menuntun anak-anak punya iman yang teguh pada Kristus. Itu terucap dalam doa selalu, setiap malam saya doakan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kami upayakan itu komunikasi. Jadi meskipun saya sendiri di luar kota Kediri itu juga tidak bisa sewaktu-waktu juga setiap malam telepon, tapi pada kondisi tertentu kami video call gitu ya. Komunikasi ini juga artinya bahwa yang ada di dekat anak-anak siapapun itu yang berperan sebagai orang tua itu komunikatif. Komunikasi untuk ada apa dengan anak-anak sehingga kita update. Meskipun saya belum sempat update hari ini, tapi waktu ada kesempatan saya pasti nanyakan. Nah, dengan demikian itu anak itu akan merasa tetap ada relation. Yang penting kan ada hubungan, relasi antara orang tua dan anak itu terjadi meskipun bapak saya jauh atau ibu saya tidak setiap hari itu. Komunikasi itu juga diupayakan oleh istri saya meskipun dia bekerja, tapi dia mesti menggali informasi kepada anak-anak. Waktu misalnya ada komunikasi di sore hari gitu ya, atau malam gitu ditanya, tadi seharian ngapain, ada cerita apa dan lain sebagainya, itu di probing, digali. Dari sana nanti akan diarahkan gitu. Nah, yang terjadi di situ nanti dikomunikasikan juga ke saya. Dikomunikasikan, oh tadi anak si A itu begini loh, tadi ada kejadian gini, tadi sama guru di WA, begini. Nah, nanti kami masuk Pak, apakah itu melalui video call, telepon, atau waktu akhir pekan kami bisa bersama-sama dengan anak-anak itu, nanti kami masuk pelan-pelan, melalui hal yang berbeda, sehingga seolah-olah tidak ada janjiannya kan gitu. Komunikasi itu penting. Jadi yang ketiga, istri saya tetap dalam kesibukannya. Tentu saja saya tidak bisa ya, saya bisanya hanya akhir pekan. Tapi istri saya tetap dalam kesibukannya itu mengambil perannya sebagai, tidak meninggalkan ya, mengambil perannya sebagai orang tua. Artinya dia tetap setiap pagi ajak berdoa, ya nanti mau tidur malam ajak berdoa, baca renungan, kemudian memandikan anak-anak, menyuapi anak-anak, itu tetap majak makan bersama sedapat mungkin, karena di rumah pun istri saya juga tetap harus maintain pekerjaannya ya, meskipun tidak secara fisik ada di rumah, dia tetap harus maintain. Tapi ya dalam kondisi yang seperti itu kita intinya mengupayakan
harus tetap mengambil peran kita sebagai orang tua. Nanti giliran piketnya kalau akhir pekan saya yang piket dengan anak-anak, entah itu sekedar sepedaan, entah itu sekedar gantian memandikan anak-anak, menemani dia bangunkan tidur gitu ya, seperti itu. Nah, saya ingatkan lagi bahwa orang tua itu tidak hanya sekedar kita. Jadi ada peran-peran seperti Pak Minto ini ya di rumah misalnya, ketika saya dan istri itu betul-betul tidak bisa ada di dekat anak-anak pada waktu yang cukup agak lama, kami titipnya kepada orang tua kami. Nah, orang tua ini juga harus senada seirama ini, punya pemahaman yang sama kira-kira tentang bagaimana mendidik dan lain sebagainya. Sehingga nanti kalau ada apa-apa juga dikomunikasikan. Artinya senada tadi itu kalau waktunya bangun tidur, renungan ya diajak renungan, diajak berdoa seperti itu, sama, nadanya sama dengan kita. Orang-orang yang ada di sekitar anak-anak itu juga punya peran yang penting. Saya kira itu. Oke, poinnya kalau saya menangkap satu, keterbatasan ini bukan persoalan yang harus menjadi hambatan untuk mendidik dan mendampingi anak. Karena keluarga Pak Indra membiasakan bahwa semuanya ada di dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Yang kedua tentu ada upaya dari orang tua maupun juga orang terdekat anak mendampingi dan menyelaraskan pola didik yang seharusnya bagi anak-anak. Nah, keadaan sekarang kalau saya nebak nih yang Minto, beda dengan dulu. Bedanya dengan dulu apa? Kalau dulu yang Tik kerja, yang Gong? Iya, istri saya kerja. Bahkan waktu kira-kira saya masih belum nikah, itu saya kan kerja di luar kota. Bahkan anak-anak sampai SMA saya juga kerja di Surabaya, di Malang, itu sampai akhirnya saya sudah fisik saya sudah agak lanjut, akhirnya saya memutuskan kerja di rumah. Tapi pendidikan dulu dengan sekarang beda. Kan seperti Anda itu kan hanya mengalami satu zaman. Seperti saya kan 3 zaman. Ya. Mau 4 zaman ya? Enggak. Okay. Ya, zaman pertama kali itu zaman Belanda. Saya ngalami sekolah di kalau sekarang katakan taman kanak-kanak. Dulu namanya bukan taman kanak-kanak, Purbel. Oh, Blue Band. Purbel. Jadi itu 2 tahun persiapan untuk SD. Jadi dulu enggak ada SD, zaman Jepang enggak ada SD. Namanya SR, Sekolah Rakyat. Nah, itu baru tahun 46 saya masuk SD kelas 3 itu loh. Nah, pendidikan dulu dengan sekarang beda. Tapi kadang orang mengatakan, wah zaman Belanda begitu. Tapi saya mengakui pendidikan Belanda itu luar biasa, bagus, disiplin orang. Dan tidak semua orang Belanda itu saya kira punya karakter jelek, enggak. Itu justru karena guru saya seorang perempuan namanya Slotemaker. Itu mereka mencintai betul dengan anak didiknya. Itu sayang ya, saya kalau melihat itu justru kalau zaman Belanda itu zaman Jepang itu agak keras. Ini ya. Kan menurut pengalaman saya, bagi anak-anak saya sekarang anak-anak sudah besar itu, saya mendidik anak saya itu tidak pernah menyetir, tapi saya arahkan, mereka boleh pilih sendiri, itu. Tapi kalau dulu zaman saya masih kecil, itu orang tua saya maklum lah, ibu saya juga kerja di tempatnya orang Belanda, itu dan semua itu kan harus atau semua orang bekerja untuk government, jadi untuk pemerintah itu. Jadi kamu harus kerja jadi pegawai negeri. Lah itu akhirnya itu. Kalau sekarang kan enggak, bebas. Iya toh. Anak-anak boleh pendidikan banyak, jurusan banyak, tapi
secara umum mereka harus kompetitif, harus bersaingan. Itu. Yang Minto ada pergeseran nih. Dulu ketika Yang Minto kecil, dididiknya apa maunya orang tua harus A, ya A, B, B. Terus kemudian ketika Yang Minto jadi orang tua, anak-anak diberikan freedom, kebebasan untuk memilih. Apa yang membuat Yang Minto berubah pola pikirnya? Kok tidak menerapkan disetir ya, sama dengan pola yang dulu Yang Minto alami ketika masih anak-anak? Ya, seperti tadi saya katakan, pada waktu saya menurut saya orang tua saya kan juga dikatakan semua pendidikan Belanda itu. Jadi saya pun masih kecil itu hidup di namanya apa? Kalau boleh itu katakan prayuana. Jadi anak yatim piatu, pro Juventuto namanya. Itu jadi harus begini itu. Saya masih ingat bapak dan ibu saya itu masih gegeran waktu itu. Yaimu amtenar sein. Kamu harus jadi pegawai negeri lah itu. Jadi kan itu. Sekarang enggak bebas itu, karena ada banyak pilihan gitu ya. Yang Minto menarik. Nah, Bapak Ibu, kita ambil jeda sejenak karena pembahasan kita belum berakhir. Sampai ketemu di bagian yang kedua.